Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dosen yang terhormat, yakni Bapak Lutfi Fakhrul Razi SSY MH, dan tak lupa kepada segenap teman-teman seperjuangan, tetap semangat dan ingat, jangan lupa jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa pula untuk melaksanakan berbagai protokol-protokol pemerintah yang tak lain itu demi kesehatan kita semua. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Rahman Hakim dengan nomor indukan mahasiswa 11930030012. Berprodikan atau jurusan saya dari Hukum Tata Negara Siasah semester 2 kelas A. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan ataupun mengemukakan berbagai materi demi materi mata kuliah ilmu politik dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Jadi pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai peranan ataupun definisi mengenai dosen, guru, siswa, beserta mahasiswa. Baik, langsung saja. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dikatakan bahwasannya dalam perincian yang tertera dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara konkret mengenai apa itu guru, dosen, dan beserta peranannya. Oke, pertama, guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik ataupun mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, itulah secara rinci dari pendefinisian guru. Yang selanjutnya ialah dosen. Dosen adalah pendidik profesional dalam ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, di dalam pengkategorian tersebut kita sedikitnya bisa memahami bahwasannya antara guru ataupun dosen itu memiliki peran dan definisi secara masing-masing. Dikatakan bahwasannya tadi guru lebih bersifat detail terhadap sebagai pendidik ataupun pengajar kepada siswa ataupun pelajar. Nah, jikalau dosen bisa dikatakan lebih kurang mendetail, sebab antara siswa dan mahasiswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Secara sederhananya seperti itu. Oke, seterusnya ialah kita akan membahas tentang apa itu siswa dan apa itu mahasiswa. Baik, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai siswa dan mahasiswa. Secara universal, pemahaman yang menyeluruh terhadap siswa ialah sekelompok orang ataupun pembelajar yang terdaftar di suatu pendidikan dasar SD, SMP, dan sampai SMA. Dan yang kedua ialah pembahasan mengenai mahasiswa. Dalam KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwasanya mahasiswa ialah segenap orang ataupun sekumpulan pembelajar tingkatan atas yang terdaftar di suatu pendidikan, di suatu perguruan tinggi ataupun universitas, dan ikut serta menempuh pendidikan di dalamnya. Nah, namun jikalau kita menggunakan paradigma
filosofis, katakanlah itu paradigma filosofis yang menyatakan bahwasanya mahasiswa itu siapapun orang yang berlaku sebagai pembelajar yang mengamalkan ataupun mampu mengimplementasikan nilai-nilai kemahasiswaannya itu sendiri. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kemahasiswaan? Nah, sebagaimana yang saya ketahui, nilai-nilai kemahasiswaan itu bisa dikatakan sebagai fungsi dan peran mahasiswa itu sendiri. Sebab hakikat daripada sesuatu itu memiliki fungsinya, memiliki hikmahnya ataupun ada hikmahnya. Begitu pula dengan mahasiswa, memiliki fungsi dan peran. Dikatakan bahwasanya peran dan fungsi mahasiswa ini banyak adanya. Tetapi saya akan mengutarakan 3 poin yang bersifatkan famous, yang telah terkemuka di pemahaman bangsa ini. Oke, yang pertama ialah fungsi dan peran mahasiswa, yaitu iron stock. Terus yang kedua ialah agent of change. Yang ketiga ialah yang pertama kan iron stock, yang kedua agent of change, dan yang ketiga ialah control of social. Jikalau kita menggunakan paradigma filosofis, bisa dikatakan saya katakan itu merupakan paradigma filosofis atau sudut pandang filosofis yang menyatakan bahwasannya mahasiswa itu siapapun orang yang berlaku sebagai pembelajar yang mampu mengamalkan nilai-nilai kemahasiswaannya itu sendiri. Nah, timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kemahasiswaan tersebut? Dikatakan bahwasannya nilai-nilai kemahasiswaan itu merupakan fungsi ataupun peran mahasiswa itu. Jadi, dikatakan pula fungsi dan peran mahasiswa ini banyak adanya. Tetapi yang akan saya katakan, yang akan saya jelaskan satu persatu itu ada 3. Yang pertama, mahasiswa itu sebagai iron stock. Yang kedua, mahasiswa berlaku sebagai social of control. Yang ketiga, itu mahasiswa berperan sebagai agent of change. Oke. Lebih lanjut, kita akan membahas satu persatu mengenai definisi ataupun peranan dan fungsi mahasiswa itu sendiri. Yang pertama ialah iron stock. Nah, dikatakan bahwasanya mahasiswa sebagai iron stock, mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia yang memiliki kemampuan dan akhlak yang mulia, yang berakhlakul karimah. Di sini, mahasiswa berperan sebagai pengganti generasi muda, sebagaimana arti daripada istilah iron stock tersebut, yakni bisa dikatakan sebagai tunas bangsa, tunas muda, yaitu kita selaku pembelajar negara Indonesia. Oleh karena itu, kita selaku mahasiswa, jangan sampai melupakan nilai-nilai kemahasiswaan kita sendiri. Jangan sampai kita dikatakan sebagai cangkang ataupun kulit yang lupa terhadap cangkangnya. Nah, sebagaimana dengan kita selaku pembelajar generasi muda yang berperan sebagai penerus perjuangan dan apa yang telah dicita-citakan oleh nenek moyang pembesar bangsa ini. Dikatakan bahwa oleh Bung Karno bahwasanya bangsa yang besar ialah bangsa yang mampu ataupun yang bisa menghormati jasa para pahlawan. Oleh karena itu, sadarlah sekalian mahasiswa Indonesia agar terciptanya kejayaan pendidikan moral dan pendidikan intelektual di negara kita. Nah, itu yang pertama, mahasiswa sebagai iron stock. Terus yang kedua ialah mahasiswa sebagai agent of change, agen perubahan. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesianya, yaitu agen perubahan. Artinya,
mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu mengayomi segenap elemen-elemen bangsa Indonesia ini. Dalam elemen tersebut terdapat pula elemen masyarakat, salah satunya. Nah, sebab mahasiswa itu sebagai langkah terakhir kita untuk para pelajar untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu setinggi mungkin. Sebab malahan Tuhan pernah mengatakan, dan Rasul pun telah mengatakan, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan hukum daripada mencari ilmu itu wajib adanya. Bahkan dikatakan, mencari ilmu itu utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib. Dari pertama kita lahir sampai kita akan menjelang masuk kepada liang lahat. Oleh karena itu, untuk kita tidak ada alasan apapun untuk tidak mencari ilmu. Sebab ilmu itu kan tingkatan ataupun intensitas kederajatannya itu lebih tinggi dan lebih mulia daripada apapun yang dicari oleh manusia. Oleh karena itu, belajarlah sesungguh mungkin dan segiat mungkin. Itu yang kedua, mahasiswa sebagai agent of change, agen perubahan. Yang ketiga ialah mahasiswa sebagai social of control. Maksudnya, mahasiswa sebagai social of control ialah sebagai mahasiswa kita harus berperan sebagai pengontrol kehidupan sosial. Sebab dikatakanlah kedudukan mahasiswa ini berada di pertengahan antara kehidupan birokrat yang berada di atas, petinggi-petinggi negara lah katakan, bahwa baik itu DPR ataupun sebagainya. Dan yang kedua ada kehidupan yang di bawahnya ialah rakyat ataupun masyarakat. Nah, adapun kita selaku mahasiswa berada di pertengahan keduanya. Jadi kita itu bisa dikatakan pengayom ataupun bisa dikatakan sebagai penyalur daripada aspirasi-aspirasi yang telah dikatakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita selaku social of control semestinya bisa berjuang sebaik mungkin dan sadar terhadap perjuangan kita, terhadap fungsi dan peranan kita selaku mahasiswa, yakni social of control, agent of change, dan iron stock. Baik, mungkin sedemikian yang saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi mampu mengisi pemikiran-pemikiran dan pemahaman teman-teman sekalian. Dan jumpa lagi dengan saya. Jadi pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, saya akan membahas sedikitnya mengenai pengantar ilmu politik. Baik, jadi dalam pembahasan kali ini insya Allah saya akan menganalisa. Saya akan mencoba menganalisa satu persatu antara apa itu pengantar, apa itu ilmu, dan apa itu yang dinamakan dengan politik. Langsung saja. Pertama, apa itu pengantar? Pengantar dalam kata lainnya ialah menghantarkan ataupun suatu pendorong ataupun penyalur. Jadi, ataupun dalam istilah lainnya dikatakan sebagai introduce, yang bersifat memperkenalkan. Jadi, jikalau kita akan membahas mengenai suatu hal ataupun suatu pembahasan ilmu, maka introduce ini berfungsi sebagai penyalur daripada pembahasan yang akan kita lakukan. Nah, itulah kurang lebih detailnya seperti itu. Lanjut, yang kedua ialah ilmu. Apa yang dinamakan dengan ilmu? Ada istilah ilmu dan ada istilah pengetahuan. Nah, apa yang menjadi pembeda di antara keduanya? Nanti selanjutnya kita akan dibahas satu persatu. Oke, yang pertama ialah ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu ialah suatu bentuk yang telah mengkokoh adanya. Sebab suatu ilmu bisa dikatakan merupakan rangkuman dari beberapa pengetahuan-pengetahuan dan terbentuk atas berbagai teori.
yang telah dilakukan kesepakatan dan juga penelitian. Jadi jikalau ilmu lebih bersifat konkret, itu ilmu. Nah, lantas apa bedanya dengan pengetahuan? Jikalau ilmu, bahasa ilmiahnya dikatakan sebagai sinch kan. Nah, yang kedua ialah pengetahuan. Pengetahuan apa bahasa ilmiahnya? Dikatakan pengetahuan ialah knowledge. Jadi dia dari istilah bahasa juga antara ilmu ataupun si pengetahuan ini sudah berbeda. Apalagi kita menginjak terhadap pembahasan definisinya. Nah, jikalau pemahaman ataupun pengetahuan dikatakan sebagai knowledge. Jika ilmu skills kan, ini yang tadi telah dikatakan. Nah, pengetahuan merupakan sebuah informasi dari kesadaran pikiran ataupun pola pikir kita terhadap sesuatu hal. Dan kemudian pengetahuan berjamakan luas. Jadi pengetahuan ini bisa jadi jikalau pola pikir seseorang itu bersifatkan liar, maka dia akan mempergunakan sudut pandang yang sebanyak mungkin. Misalkan dia ataupun seorang manusia memahami ataupun mendefinisikan suatu hal, misalkan pulpen. Jika kita melihat dari sudut pandang saja, pulpen ini dikatakan sebagai alat pena, alat tulis. Tetapi beda lagi ceritanya jikalau menyangkut orang yang berakalkan atau berpola pikirkan luas, berpola pikirkan liar. Dia akan mungkin ada 1000 pendefinisian terhadap pulpen ini. Ya, logikanya ini adalah pulpen. Logikakan saja. Nah, itulah. Dan pengetahuan ataupun knowledge tidak bisa dibatasi oleh deskripsi, hipotesis, ataupun teori. Nah, itulah kurang lebihnya, kurang banyaknya pembedaan antara definisi ilmu dan pengetahuan. Oke, lanjut kita. Yang ketiga adalah politik. Apa itu politik? Yang dinamakan dengan politik adalah seni dan ilmu. Jadi dikatakan sebagai perkumpulan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat kita tilik dari sudut pandang yang berbeda. Antara lain, politik adalah usaha. Bisa dikatakan sebagai politik itu adalah usaha. Usaha seseorang yang ditempuh seseorang untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, itulah mungkin sedikitnya yang dikatakan oleh Aristoteles. Malahan dikatakan dalam salah satu riwayat itu merupakan teori klasik yang dikemukakan oleh Aristoteles. Jadi kita kesampingkan saja. Nah, seterusnya kita akan membahas mengenai sejarah tentang politik itu sendiri. Jadi kita akan menganalisa sedikit eksistensi daripada si politik ini. Baik, latar belakang daripada politik ini mungkin kita sudah tidak bosan. Mungkin kita sudah bosan setiap hari menjadi, rasanya politik ini setiap hari sudah menjadi makanan ataupun konsumsian telinga kita, pendengaran kita. Dan seringkali kita bisa saja kita mengasumsikan bahwasannya ataupun mengasosiasikan bahwa politik ini bersifat negatif. Politik itu kotor, politik itu korupsi, politik itu saling menjatuhkan satu sama lain. Tetapi coba kita lihat dari sudut pandang filosofis yang tadi saya katakan, bahwasannya tidak semata-mata Tuhan menciptakan suatu hal jikalau tidak ada manfaatnya, jikalau tidak ada hikmahnya. Nah, begitulah seharusnya kita berpandang. Oke, lanjut mengenai latar belakang ataupun sejarah perpolitikan. Oke, sebelum mendefinisikan apa itu ilmu politik, maka perlu diketahui lebih dahulu apa itu politik secara etimologis. Politik berasal dari bahasa Yunani
yang dikatakan sebagai polis, yang berarti kota yang berstatus negara. Ilmu politik itu sendiri dapat dikatakan masih berusia muda katanya, karena ia lahir pada abad ke-19. Pada saat itu ilmu politik berkembang beriringan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Jadi eksistensi daripada si politik ini bisa dikategorikan sebagai anak muda, sebab keberadaannya dari abad ke-19. Nah, antara lainnya beriringan berkembangnya ilmu politik ini beriringan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dalam perkembangannya ilmu ini saling mempengaruhi satu sama lain, jadi saling berkesinambungan dan saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, pemikiran mengenai negara sudah mulai pada tahun 450 sebelum Masehi, menurut catatan ataupun menurut riset sejarawan, yang terbukti dalam karya-karya ahli seperti Herodotus, Plato, Aristoteles, ataupun Socrates dan lain sebagainya, dan ilmuwan lain. Bahkan di dalam dunia keislaman pun banyak ditemukan berbagai macam teori-teori tentang politik ini. Selain di Eropa, perkembangan ilmu politik juga berada di beberapa pusat peradaban di Asia, dikatakan, seperti di India dan Cina, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Nah, pertama dari rantaian ataupun dari runtuyan latar belakang yang telah saya kemukakan tadi, bisa ditarik kesimpulan ataupun bisa ditarik pertanyaan. Nah, mengenai bagaimanakah perkembangan politik sebelum dan sesudah kemerdekaan, khususnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, saya akan lanjut membahas pertanyaan tersebut. Yang pertama, bagaimanakah perkembangan politik di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan? Perkembangan ilmu politik sebelum kemerdekaan, sebelum Perang Dunia Kedua di Hindia Belanda, tidak ada satupun universitas dikatakan menurut catatan sejarah. Yang ada hanya PT yang terpisah-pisah, yaitu pertama Fakultas Teknologi Bandung tahun 1920, kedua Fakultas Hukum Jakarta 1924, tiga Fakultas Kedokteran Jakarta 1927, keempat ialah Fakultas Sastra Jakarta tahun 1940, dan terakhir ialah Fakultas Pertanian Bogor 1941, sumber Budiarjo. Pada waktu itu belum ada Fakultas Ilmu Sosial ataupun Fakultas Ilmu Politik FISIP. Oleh karena itu dapat dinyatakan ilmu politik belum diajarkan di PT sebagai upaya membentuk keahlian. Nah, yang pertama. Selanjutnya yang kedua, jadi sederhananya perkembangan ilmu politik sebelum kemerdekaan itu sangat minim adanya, sebab bisa dikelompokkan sebagai suatu hal yang mudah. Nah, lanjut yang pembahasan yang kedua tentang perkembangan ilmu politik sesudah kemerdekaan. Pada akhir 1949 didirikan Universitas Nasional yang pertama, yaitu UGM, Universitas Gadjah Mada, yang bertempatkan di Yogyakarta. Kemudian pada 1950 dibentuklah Universitas Indonesia, yang merupakan penggabungan balai PT Indonesia dengan Universiteit van Indonesia yang didirikan oleh Belanda. Dengan demikian, pada periode ini diperkirakan pengajaran ilmu politik pada permulaannya sangat dipengaruhi oleh pendekatan yuridis. Kemudian pada tahun 1980 ada kecenderungan perkembangan ilmu politik di Indonesia. Jadi adanya suatu kecenderungan perkembangan ilmu politik di Indonesia yang dipengaruhi oleh pendekatan pasca perilaku dan juga tampak berkembang pendekatan statis, yang maknanya memusatkan perhatian pada negara, dan pada era 1990-an sejalan dengan semakin menguatnya gerakan arus bawah atau grassroots dikatakan.
tampak mulai berkembang pengkajian politik yang melihat dari segi demokratisasi ataupun teori-teori transisi dan konsolidasi demokrasi. Nah, jadi mungkin sedikitnya itulah pemaparan mengenai pengantar ilmu politik. Jadi bisa direview kembali oleh teman-teman sekalian mengenai pembahasan pengantar ilmu politik, apa itu pengantar, apa itu ilmu, dan apa bedanya ilmu dengan pengetahuan, bisa direview kembali oleh teman-teman sekalian. Wassalam, semoga apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat dan dirasakan manisnya oleh kalian sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim, dan pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas, yaitu tepatnya pada kesempatan pertemuan ketiga. Insya Allah saya akan membahas mengenai materi demokrasi. Nah, yang jadi pertanyaan yang dipertanyakan ialah apakah demokrasi merupakan sistem ataupun ideologi yang ideal bagi Indonesia? Oke, saya katakan sistem demokrasi ini merupakan sistem yang ideal bagi Indonesia. Pasalnya, di dalam sistem demokrasi itu tidak ada yang namanya pengelompokan sosial. Tidak ada si A mendapatkan haknya seperti ini. Tidak ada yang namanya si B mendapatkan haknya seperti ini. Jadi tidak ada pembeda ataupun pengelompokan di dalam pembagian hak ataupun kewajiban bagi seluruhnya sama rata. Dan ditemukan di dalam sistem demokrasi ini pun dikatakan bahwasannya ialah merupakan suatu sistem kepemerintahan yang mana segenap warganya, seluruh warganya berhak memiliki hak yang sama rata dalam memilih suatu keputusan yang dapat merubah kehidupannya, yang dapat merubah kesejahteraan kehidupannya. Nah, namun yang disayangkan dalam situasi seperti ini, kurangnya pemahaman yang bersifat lebih mendalam ataupun lebih jauh pemahaman terhadap demokrasi ini di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, ini sangat menjadi suatu momentum yang sangat rentan bagi kondisi negara. Pasalnya, momentum seperti ini, seperti yang tadi dikatakan, kurangnya pemahaman ataupun pemahaman yang lebih mendalam mengenai demokrasi ini, itulah yang dimanfaatkan, itulah yang sudah ditunggu-tunggu oleh beberapa oknum, oleh beberapa kelompok-kelompok sosial lainnya yang berbeda haluan daripada haluan yang telah diterapkan dalam sistem demokrasi ini di Indonesia. Nah, sebab apa yang mereka telah dicita-citakan itu telah nampak pergerakannya di bumi Nusantara ini. Oleh karena itu, saya secara pribadi merasa khawatir dan rentan terhadap pergerakan-pergerakan yang bersifat ingin menjatuhkan, ingin memecah belahkan kesatuan, ingin memecah belahkan persatuan dan kesatuan dan ideologi ataupun paham ideologi yang dianut, yang telah junjung tinggi, yang telah dipondasi oleh nenek moyang pembesar bangsa Indonesia. Nah, itulah yang saya khawatirkan dari situasi yang seperti ini gitu. Mungkin itulah sedikit mengenai pembahasan tentang demokrasi. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan mengenai pembahasan materinya. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim, dan pada kesempatan kali ini, yaitu kesempatan pertemuan keempat, saya akan memaparkan beberapa materi tentang pembatasan kekuasaan. Yang jadi pertanyaan ialah, kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara harus dilakukan pembatasan kekuasaan. Apa alasan yang mendasar hal ini? Kemudian pembatasan tersebut terbagi pada pembagian ataupun distribusi dan pemisahan atau separate kekuasaan, dan jelaskan mengenai pertanyaan tersebut. Baik, bismillah. Yang menjadi latar belakang ialah
Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagaimana Aristoteles mengemukakan rumusan negara hukum, bahwasanya ada negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat untuk tercapainya suatu kebahagiaan ataupun kesejahteraan. Kemakmuran hidup untuk warga negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia. Agar apa? Agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles, yang Aristoteles maksud ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi keberlangsungan warga negara tersebut. Maka yang memerintah negara bukanlah manusia, manusia belaka, melainkan pikiran yang adil. Penguasa hanya pemegang saja. Jadi penguasa hanya pengalokasi ataupun pemegang, pengatur dan penyeimbang hukum tersebut. Salah satu pakar ahli Ulfi Dicey mengatakan negara harus mempunyai 3 unsur pokok. Di antaranya adalah pertama, supremacy of law. Yang dimaksud daripada supremacy of law ini ialah dalam suatu negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi. Kekuasaan haruslah tunduk terhadap hukum, bukan sebaliknya. Jikalau sebaliknya kan kekuasaanlah yang menundukkan hukum. Sebagai apa? Sehingga sering dikatakan ataupun sering kita menjumpainya dengan istilah hukum pisau. Jadi tumpul ke bawah dan sebaliknya. Tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itulah yang dinamakan dengan istilah hukum pisau. Nah, itulah jadinya jikalau hukum malah berbalik menunduk terhadap kekuasaan. Seharusnya yang dikatakan oleh Vinci French adalah kekuasaan haruslah tunduk terhadap hukum dan seterusnya. Lanjut. Dengan kata lain, hukum hanya dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan jikalau terjadinya suatu kesalahan dalam pelaksanaan kekuasaan. Inilah yang akan terjadi. Dalam istilah lainnya, hukum hanya dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan. Dan inilah yang kita takutkan dalam kehidupan kita bernegara. Oleh karena itu, pembatasan mengenai kekuasaan itu saya rasa wajib adanya sebagai antisipasi daripada kejadian yang tidak diinginkan sebagaimana yang telah tadi saya paparkan. Nah, oleh karena itu pemisahan kekuasaan wajib diurusi agar tidak terjadinya suatu problema ataupun konflik yang mana akan merusak kedaulatan terhadap kedaulatan rakyat ataupun kesejahteraan rakyat, masyarakat, dan kebersamaan ataupun cita-cita bersama warga negara Indonesia. Sekian barangkali pemaparan materi untuk pertemuan keempat ini. Terima kasih dan mohon maaf terhadap beberapa kalimat yang sering digunakan ataupun ada kesalahan dalam penggunaan diksi kata. Mohon dimaafkan. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riframan Hakim, dan pada kesempatan kali ini yaitu pada pertemuan kelima, insyaallah saya akan memaparkan materi tentang hak asasi manusia dan sejarahnya. Lanjut saja. Yang menjadi pertanyaan ialah apa yang Anda ketahui tentang HAM dan sejarahnya? Dan bagaimana penerapan HAM di Indonesia dan sertai contoh kasus pendukung argumentasi. Baik, langsung saja. HAM atau hak asasi manusia. Dikatakan hak asasi manusia ini jika dalam istilah Inggrisnya yaitu human right, ataupun dalam istilah Prancis dikatakan sebagai droit de
IHOM, yang mana hak asasi manusia ini merupakan suatu seperangkat hak hidup yang melekat ataupun bisa dikatakan pure, melekat di setiap diri manusia dan bersifatkan individualistik dan tidak bisa dibantah ataupun tidak bisa diganggu gugat. Jadi ketetapan ini konkret adanya, tidak bisa digoyahkan oleh siapapun ataupun oleh kepentingan apapun. Dan adapun hak asasi manusia ini meliputi salah satunya yaitu hak hidup dan hak berpendapat dan sebagainya yang bersifat mengait terhadap individu setiap manusia. Lanjut mengenai pembahasan sejarah HAM. Hak asasi manusia ini adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat sebagaimana yang telah tadi saya paparkan, dan hak asasi manusia juga tidak bisa dibagi-bagi. Hak asasi manusia juga saling berhubungan dan saling bergantung, dan HAM ini biasanya dialamatkan kepada negara ataupun dalam kata lain negaralah yang mengemban kewajiban terhadap penerapan hak asasi manusia ini. Jadi negara berfungsi sebagai pengayom terhadap eksistensi daripada hak asasi manusia ini. Negaralah yang mengemban kewajiban tersebut. Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia termasuk dan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta dalam terminologi modern. Dalam kata lainnya, maaf ini ada sedikit gangguan kemisingan dari luar kehidupan pembahasan. Jadi itulah sedikitnya pembahasan mengenai definisi ataupun sejarah hak asasi manusia. Nah, lanjut mengait terhadap bagaimana penerapan hak asasi manusia di Indonesia dan sertai contoh kasus pendukung terhadap argumentasi saudara. Bismillah. Tepat pada tanggal 12 Mei tahun 1998, tepatnya di era Orde Baru, itu terjadi suatu peristiwa yang sangat melanggar terhadap penerapan hak asasi manusia, bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti dikatakan tewas dikarenakan ditembak aparat ketika berdemonstrasi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Dan sampai saat ini, ironisnya, yang menjadi suatu kekhawatiran dan suatu kemirisan bagi mencakup jamaah nasional, itu belum tuntas dari konflik yang terjadi, belum tuntas sampai saat ini. Sesudahnya dan konflik ini terjadi pasca saat menjelang dan sesudahnya turunnya Soeharto itu belum tuntas. Dan pada tanggal 12 Mei 1998, demonstrasi sampai sore berlangsung tertib dan damai katanya, dengan pembacaan puisi dan menyanyikan lagu iring-iringan kesemangatan. Demonstrasi ini itu juga pertama kali didukung oleh seluruh sivitas akademik Trisakti, termasuk para dosen. Awalnya mereka ingin menuju DPR namun terhambat oleh barikade aparat. Setelah proses negosiasi, mahasiswa pun mundur. Saat itu pula seseorang berteriak pada mahasiswa dan lari ke belakang barisan aparat, lalu ketegangan pun muncullah di kala itu. Mahasiswa kemudian mundur dan tiba-tiba terjadi tembakan gas air mata. Dan juga penembakan jitu terjadi. Awalnya John salah satu mahasiswa itu mengira para penembak menggunakan peluru karet. Aktivitas mahasiswa Trisakti 1998 masih mengingat saat itu tiba-tiba terdengar teriakan mahasiswa. Innalillahi, saya langsung gedung, ujar salah satu pelaku sejarah
pada saat peristiwa Trisakti. Nah, dalam kutipan sejarah tersebut bisa kita kutip bahwasanya penerapan hukum hak asasi manusia di Indonesia masih bisa dikategorikan minim gitu. Pasalnya banyaknya ataupun maraknya beberapa pelanggaran-pelanggaran HAM. Contohnya tadi salah satunya ialah tanggal 12 Mei tahun 1998. Dan sebenarnya jika kita singkat beberapa sejarah jika sejarah berkata tidak bisa dunia tidak bisa dibohongi lagi. Pasalnya bukan hanya satu ataupun 2-3 pasal tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, melainkan banyak. Nah, dan sampai saat ini salah satunya ialah contoh bukti yang insya Allah bisa memperkuat terhadap argumentasi saya secara pribadi, yaitu adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi hingga saat ini. Demikian, barangkali mohon maaf terhadap pemaparan yang kurang jelas dan terlalu bertele-tele. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan ke-6, akan membahas mengenai budaya, sosialisasi, dan komunikasi politik. Yang menjadi pertanyaan ialah, pertama, apa yang dimaksud dengan budaya, atau jelaskan pengertian budaya, sosialisasi, dan komunikasi politik, dan apa hubungan dari ketiganya. Kedua, apa yang saudara ketahui tentang budaya politik di Indonesia? Baik, langsung saja. Bismillah. Pertama, budaya secara universal itu merupakan suatu hal yang terjadi secara berkala ataupun berulang-ulang, yang mengakibatkan dalam istilah lainnya bisa dikategorikan sebagai adat ataupun kebiasaan. Nah, dalam kata lain, adat dan kebudayaan terlahir daripada akal dan hati manusia. Selanjutnya yaitu sosialisasi. Bisa dikatakan sosialisasi ini suatu proses mentransferkan nilai-nilai atau aturan-aturan dan lain sebagainya dari suatu kelompok ke kelompok lain dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya ialah komunikasi politik. Komunikasi politik adalah fungsi penting dalam sistem politik, yang mana pada setiap proses politik, komunikasi ini menempati posisi yang teramat strategis. Pasalnya, bahkan komunikasi politik dinyatakan sebagai urat nadi dalam proses berpolitik. Bagaimana tidak, aneka struktur politik seperti parlemen ataupun kepresidenan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, dan warga negara biasa memperoleh informasi politik melalui komunikasi politik tersebut. Jadi itulah salah satu alasan kenapa teramat strategis kedudukan ataupun posisi komunikasi politik ini dalam ranah kehidupan. Dan setiap struktur jadi tahu apa yang telah dan akan dilakukan berdasarkan informasi ini. Nah, kedua, mengenai mengenai apa hubungannya daripada ketiga unsur tersebut. Nah, yaitu pertama, menjadi serangkaian mekanisme dalam sosialisasi politik individu dari generasi selanjutnya dididik untuk memahami apa, bagaimana, dan untuk apa sistem politik yang berlangsung di negaranya masing-masing agar saling berfungsi untuk diri mereka sendiri. Lanjut, yang kedua ialah apa yang saudara ketahui tentang budaya politik di Indonesia. Jikalau kita agak dihumorkan, jikalau kita menghadirkan sedikit kehumoran dalam pembahasan ini,
rasa-rasanya jika andai kata kebudayaan politik ini diasumsikan, jikalau asumsi kebanyakan ataupun di kalangan masyarakat, budaya politik Indonesia tiada lain yaitu korupsi ataupun ya perebutan tahta ataupun perebutan kursi. Tetapi itu bisa kita kesampingkan terlebih dahulu. Yang lebih terpenting adalah mengenai kebudayaan politik di Indonesia ialah dalam akal sehat budaya politik adalah keseluruhan daripada pandangan-pandangan politik seperti norma-norma ataupun nilai-nilai, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Tapi hal ini lain dengan budaya politik yang ada di Indonesia. Jadi cukup sekian dari pemaparan materi ke-6 ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas kesenggangan waktunya. Wassalam. Materi pertemuan ke-7 mengenai partisipasi dan partai politik. Yang menjadi pertanyaan ialah apa itu partisipasi politik, perwakilan politik, pengertian dan definisi serta fungsi partai politik. Dan sistem dan klasifikasi partai politik. Oke, lanjut. Pertama, yang dinamakan dengan partisipasi politik yaitu keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan tersebut, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Itulah yang dinamakan dengan istilah partisipasi politik. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan perwakilan politik. Perwakilan politik ialah sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap ataupun untuk melakukan suatu tindakan, baik yang diperuntukkan maupun mengatasnamakan pihak lain. Dengan demikian dapat dipahami masyarakat yang telah sampai kepada tahap perkembangan yang lebih rumit merupakan motivasi untuk memanfaatkan wakil secara jelas dan terperinci. Dalam kerangka pemikiran seperti itulah kita dapat memahami berbagai bentuk perwakilan di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, yang ketiga ialah definisi mengenai partai politik. Partai politik bisa dikatakan sebagai sebuah partai ataupun wadah yang istilah lainnya ialah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang didorong oleh kebersamaan. Bisa juga didefinisikan sebagai perkumpulan ataupun segelompokan orang yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik tersebut. Baik yang berdasarkan partai kader ataupun struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Nah, adapun definisi menurut salah satu pakar ahli dalam perpolitikan ialah Miriam Budiarjo, mengatakan bahwasannya partai politik ialah suatu kelompok yang terorganisasi yang beranggotakan orang-orang yang memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Nah, selanjutnya ialah mengenai fungsi daripada eksistensi partai politik ini. Bisa saya rangkum ataupun dikelompokkan menjadi 6 poin. Pertama ialah partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Ketiga, sebagai sarana rekrutmen kaderisasi politik. Yang keempat ialah sebagai pengatur konflik. Yang kelima
berfungsi sebagai partisipasi politik yang sebagaimana tadi telah dikatakan. Dan yang keenam ialah sebagai sarana untuk melakukan pengontrolan politik. Nah, barangkali itulah yang saya paparkan. Mudah-mudahan dari review materi pertama hingga pereviewan materi ketujuh ini mungkin lebih banyak kekurangan dan kehilafannya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya mungkin, dan semoga apa yang telah kalian cerna bisa bermanfaat bagi kalian umumnya dan mungkin khususnya bagi saya selaku preview materi. Demikian, terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.